Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel ini. Di sini saya akan membahas updatean ataupun perubahan baru di bagian analitik, yang dimana ini bisa membantu kita lebih memahami bagian analitik channel kita. Nah, seperti apa sih perubahannya? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, di sini akan aku kasih tahu, dan di sini ada 4 updatean yang akan terjadi di bagian analitik channel kita. Ya, seperti aku katakan di awal video, kalau updatean ini tentunya akan memudahkan kita untuk memahami analitik channel kita. Salah satu updatean yang aku suka juga, yaitu ini terkait berhubungan dengan live streaming short atau live streaming secara vertikal. Ya, dan untuk updateannya di sini akan aku bacakan. Aku akan langsung masuk aja ke Google Chrome ya, ataupun ke bantuan YouTube. Dan ini resmi langsung dari YouTube. Nah, kita langsung aja masuk. Nah, di sini aku udah masuk ke bantuan YouTube dan kita langsung aja bacakan untuk updatean yang pertama. Yang pertama ini adalah di fitur reset atau di tab reset. Nah, pasti kalian juga sudah tidak asing lah ya dengan fitur reset ini. Karena fitur ini sebelumnya ramai dibicarakan. Fitur ini juga sangat membantu kita sebagai konten kreator untuk menemukan ide-ide ya, yang menarik untuk konten kita selanjutnya dan sesuai dengan channel kita. Nah, mungkin dari kalian ada yang bingung saat ngecek analitik, kok fitur reset ini hilang? Nah, sebenarnya tidak hilang, tapi sekarang sudah berganti nama. Ya, namanya sekarang itu adalah tab inspirasi. Nah, kita bisa baca nih. Dapatkan ide di tab inspirasi. Terjadi beberapa perubahan pada tab reset. Tab reset ya, sekarang berganti nama menjadi tab inspirasi di YouTube Studio versi desktop dan juga di aplikasi YouTube Studio. Coba deh kalian cek sekarang ya. Nah, kreator kini dapat memunculkan ide-ide kreatif dan membuat kerangka video dengan bantuan alat buatan AI yang kini tersedia di tab inspirasi. Jadi sekarang kita juga bukan hanya bisa lebih mudah ya untuk mencari ide-ide untuk konten kita selanjutnya, tapi sekarang kita juga dibantu oleh alat buatan AI untuk membuat kerangka video ya. Lalu di sini juga yang kedua updateannya yaitu terkait filter retensi audiens. Nah, kini kreator dapat memfilter metrik performa waktu tonton dan rata-rata durasi tonton menurut penonton baru atau penonton yang kembali untuk melihat performa konten Anda dengan setiap jenis penonton. Jadi sekarang dihadirkan filter untuk membantu ataupun mempermudah ya. Nah, mungkin kalian ada yang bingung penonton baru dan penonton kembali itu seperti apa sih maksudnya. Nah, penonton baru adalah penonton yang pertama kali menonton channel kalian gitu. Kalau penonton yang kembali yaitu penonton yang sebelumnya sudah nonton lalu kembali lagi nonton. Itu penonton yang kembali. Seperti itu ya. Nah, di sini yang updatean yang ketiga, membandingkan tayangan. Nah, sekarang kita bisa membandingkan nih tayangan ya. Nah, kini Anda dapat membandingkan jumlah tayangan dan rasio klik tayang atau CTR berdasarkan penonton baru versus penonton yang kembali. Nah, jadi bisa membandingkan lah ya, apalagi di setiap video kita. Nah, kan kalau sebelumnya kan kita hanya bisa ngecek jumlah tayangannya aja. Nah, sekarang kita bisa melihat ataupun membandingkan tayangan ya, terkait nah ini jumlah tayangan dan rasio tayang berdasarkan penonton baru dan penonton yang kembali. Seperti aku jelaskan yang tadi ya, maksud dari penonton baru dan penonton yang kembali. Dan kalian juga bisa langsung cek lah, ada datanya di situ ya. Nah, gitu ya. Lalu di sini yang gak kalah aku suka yaitu sekarang dimunculkan data traffic ya untuk live streaming vertikal ya. Dapatkan informasi lebih lanjut tentang cara penonton menemukan live streaming vertikal dengan sumber traffic ya. Anda dapat menemukan lokasi pemutaran live streaming vertikal Anda yang dipublikasikan dan sumber penonton Anda di bagian sumber traffic di feed lib vertikal.
Nah, jadi sekarang ini sama halnya seperti video kita ataupun live streaming biasa kita, yang dimana di situ kan kita juga sering lah cek ya, sering ngecek sumber traffic. Nah sekarang data sumber traffic ini akan dimunculkan untuk live streaming vertikal, yang dimana ini akan membantu kita mengetahui ya, mengetahui dari mana sih penonton itu menonton ataupun menemukan live streaming vertikal kita atau live streaming short kita. Nah tentunya itu akan membantu juga kita untuk lebih mudah ya saat kita live streaming short selanjutnya gitu ya. Nah, untuk kalian yang mungkin sering live streaming di short atau secara vertikal, pasti kalian juga udah gitu ya, udah ngelihatnya gitu ya. Coba kalian komen di bawah. Karena berhubung di sini aku jarang gitu ya live streaming secara vertikal, jadi ya di analitik aku nggak ada. Tapi kalau kalian untuk yang sering gitu ya live streaming yang secara vertikal atau live streaming di short, pasti ada ya. Nah jadi ini updatean di bagian analitik ya di channel kita. Semoga informasi ini menambah wawasan ya untuk kalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan nantikan informasi terbaru seputar YouTube yang akan aku bahas di channel ini. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.